tentang analisis peristiwa sejarah masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dengan melakukan pendekatan sosiologi, kebudayaan, dan masyarakat yang terdiri dari unsur-unsur budaya, fungsi budaya, dan hakikat budaya. Unsur-unsur budaya. Unsur-unsur budaya adalah satuan terkecil namun dapat berupa unsur besar yang membentuk suatu kebudayaan. Koen Jaraningrat 2015 HLAN 2 berpendapat bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi manusia yang sangat dibutuhkan dalam berbudaya. Pengaruh Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis atau zaman sejarah. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa atau jenis tulisan yang digunakan di bagian selatan India. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Selanjutnya, sistem pendidikan. Sejatinya, kebudayaan adalah pengetahuan yang diikuti oleh masyarakat penganutnya. Pada saat masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, sistem pendidikan berasrama juga sudah mulai digunakan untuk mengajarkan dan memperdalam agama Hindu-Buddha. Pada saat itu, pendidikan budi pekerti yang menanamkan nilai kasih sayang, belas asih, kedamaian, dan sikap saling menghargai sesama manusia mulai dikenal dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat pada saat itu. Selanjutnya, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Organisasi sosial merupakan sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Pada masa Hindu-Buddha, mereka mendapat pengikut dengan tujuan yang sama dengan membentuk organisasi PHDI dan Walubi. Tapi pada sebelumnya, mereka mempunyai pengikut mulai dari kerajaan-kerajaan. Sistem peralatan hidup dan ekonomi. Teknologi merupakan jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota suatu masyarakat yang meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat. Di zaman Hindu-Buddha, perekonomian terjadi dengan berdagang. Pada masa Hindu-Buddha, kegiatan perdagangan di Indonesia menjadi dua, yaitu perdagangan maritim dan agraris. Perdagangan maritim dilakukan oleh kerajaan yang berada di pesisir seperti Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian hidup ialah segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Pada masa itu, mereka memenuhi kebutuhan mereka dengan bercocok tanam, berburu, dan mengumpulkan makanan. Sistem religi. Pada sistem religi ini dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek agama. Sebelum masa Hindu-Buddha di Indonesia telah mengenal dan menganut paham animisme dan dinamisme. Animisme merupakan sebuah paham kepercayaan yang mempercayai suatu benda tertentu memiliki jiwa dan roh. Sedangkan dinamisme merupakan paham kepercayaan bahwa benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Namun dengan dimulainya masa Hindu-Buddha di Indonesia, masyarakat mulai meninggalkan kedua paham tersebut dan memeluk agama Hindu-Buddha yang diawali dengan anggota kerajaan dan diikuti oleh rakyat-rakyatnya. Kesenian. Secara sederhana, kesenian diartikan sebagai hasrat manusia terhadap keindahan. Seperti pada masa masuknya Hindu-Buddha, berkembanglah musik-musik istana, khususnya di Jawa. Saat itu musik tidak hanya dipakai sebagai bagian ritual saja, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan keistanaan, seperti menyambut tamu, terus ada perayaan, gitu. Selanjutnya, fungsi kebudayaan masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, fungsi sebagai pendoman. Kebudayaan ini memiliki hubungan manusia atau juga kelompok.
Kedua, kebudayaan ini memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disebabkan karena di dalam masyarakat tersebut dapat atau bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, kebudayaan ini juga memiliki fungsi sebagai pendorong perubahan masyarakat. Hakikat budaya, maksudnya Hindu-Buddha di Indonesia. Hakikat budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pada masa Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu seperti waktu sebelum datangnya kerajaan Hindu-Buddha. Masyarakat Indonesia belum mengenal tulisan dan sudah mengenal agama seperti dinamisme, totemisme, dan animisme. Ketika Hindu-Buddha hadir, masyarakat mulai berkembang karena Hindu-Buddha mengenalkan tulisan kepada masyarakat Indonesia. Jadi, sekian presentasi saya. Terima kasih.